Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri majelis Maulid. Mudah-mudahan salawat dan salam kita disampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salam kita dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Meneruskan pembacaan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di pertemuan terakhir kita membahas tentang hadis yang ke-15, tapi belum tuntas. Kemarin kita membahas tentang sabda Nabi SAW, barang siapa yang sempurna imannya terhadap Allah dan hari akhir, maka hendaknya yang keluar daripada lisannya itu kebaikan-kebaikan. Artinya menghasilkan pahala-pahala. Auliyasmut, atau kalau memang tidak menghasilkan pahala, maka dianjurkan banyak diam. Yang seperti ini menandakan kesempurnaan iman. Kalau tidak seperti itu, akeh omongi, atau malah dengan ucapannya itu bernilai dosa, maka ini pertanda manusia tersebut lemah iman, tipis imannya. Kalau tipis imannya, ditakutkan iman tersebut lepas dari dia nantinya. Nah, ini pembahasan sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Malam hari ini kita teruskan hadis tersebut. Nabi SAW menyatakan, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Dan barang siapa yang sempurna imannya terhadap Allah, sempurna imannya terhadap hari akhir, fal yukrim jarahu, maka hendaknya dia memuliakan, menghormati tetangganya. Termasuk sempurnanya iman yaitu menghormati tetangga. Maksudnya berbuat baik terhadap tetangga-tetangganya. Dengan apa? Caranya bagaimana? Bil bishri wa talaqatil wajhi. Kalau ketemu sama mereka itu wajahnya yang berseri-seri, senyum ketemu dengan mereka, ojo merengut ya, atau mendelik. Saya kalau tidak mendelik, tidak disegani di desa ini. Bukan seperti itu, tapi dengan senyuman, dengan wajah yang sumringah begitu ya, kalau ketemu dengan tetangganya. Cuman ini kalau sesama laki-laki ya, sama laki-laki. Kalau lawan jenis ya jangan, malah dilarang oleh syariat. Lek ketemu wong lanang ya tegang wajah. Lek tanggane sing wedok guyu ya. Ya kebalik, kalau ketemu tetangga laki sama laki, senyum, mengucapkan salam, salaman, disopo tonggone begitu. Kalau perempuan ya jangan, paham ya? Jadi sopo, bukan muhrimnya, kecuali kalau tetangganya itu masih keluarga, mbak dewe atau bibiknya sendiri misalnya, dan seterusnya. Jadi ini maksudnya bertemu dengan tetangga dengan wajah yang sumringah, mesem, guyu, itu kalau
sama-sama laki ya. Perempuan ya sama-sama perempuan. Ya, jadi perempuan jangan gampang senyum kepada orang laki, bahaya. Nanti dimaknai lain, nanti diartikan lain sama laki-laki. Kok guyu terus sampai aku? Padahal gak ambil dia edok ya. Nah, nanti salah paham akhirnya. Nah, nanti menimbulkan fitnah. Karena itu ini khusus untuk laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Atau laki-laki dengan perempuan lawan jenis tapi masih ada hubungan mahram begitu muhrimnya. Nah, karena itu sebagian mereka menyatakan berbuat baik kepada tetangga itu dengan 4 hal. 1, kalau kita punya dibagi bersama mereka. Punya harta lebih, sebelah misalnya hidupnya ya biasa-biasa ya ngasih hadiah begitu. Punya makanan lebih, antar-antar. Ya. Alhasil kita punya nikmat dibagi kepada tetangga, itu yang pertama. Yang kedua, wa an la yatma'a fima li jarihi. Lek tanggane sing duwe dhuwit atau tanggane sing duwe panganan ya aja inceng-inceng arep-arep begitu loh. Kalau kita yang punya bagi-bagi, kalau sebelah yang punya jangan berharap. Tuh mosok kene tok sing ngekeki rek sebelah ndak tau bales. Balik piringi kosong. Budi isi gedang tau apa ya? Ini yang kedua. Kalau mereka yang punya jangan harap-harap, jangan berharap. Jadi kita tuntut diri kita untuk berbuat baik, jangan menuntut orang lain membalas kebaikan kita. Yang ketiga, wa an yamna'a adzahu anhu, jangan sampai mengganggu tetangga, baik dengan ucapan atau perbuatan. Yang terakhir, yang keempat, wa an yasbir ala adhiyati. Kalau sebelah sing garai, ojo dibales tapi sabar. Ya, sabar kalau ada gangguan dari tetangga. Lho iki kabeh metu mobil ternyata di depannya ada mobilnya tetangga. Ya apa iki? Jadi parani ngomong yang benar, yang baik. Ya, ucapan-ucapan yang bagus. Permisi, assalamualaikum, saya mau keluar, mungkin bisa digeser sedikit mobilnya. Ya kursi tadi geser ya. Ya diatretno, dimundurno maksudnya. Dikatakan oleh sebagian orang soleh, haknya seorang tetangga itu banyak. Di antaranya kalau sakit kita jenguk. Kalau ada yang meninggal di sebelah, kita antarkan jenazahnya. Kalau mereka datang ke rumah kita njaluk utangan, utangono. Wah, ini sing berat iki ya. Awak dhewe butuh ya. Nah, ini menunjukkan kualitas iman begitu ya. Kira-kira lek tak utangi ngekei apa ndak itu ya. Kemudian jika mereka melakukan sesuatu yang buruk, kalau diketahui orang banyak itu akhirnya dipermalukan. Nah, ternyata yang tahu cuman kita, jangan disebar-sebarkan. Simpenan dewe. Ketokan tonggoe misalnya ngelakoni apa, ndak ada yang tahu kecuali dia, jangan disebarkan kabarkan ke yang lainnya. Ndak ero akon. Wingi ya fulan ngene. Jangan. Ya, kalau zaman sekarang, kalau dulu itu katanya itu ibu-ibu yang seneng ngono. Saiki sak bapake kabeh. Bapak ibu kadang bapak luwih nemen deh. Jangan biasa menyebarkan aib tetangga. Kalau antum tahu, diem. Kalau mampu menasehati, wajah dengan wajah, jangan depannya orang. Duduk berdua dinasehati. Wa in asabahu khairun hannatahu. Kalau mereka mendapatkan kebaikan, maka ucapkan selamat kepada mereka. Ya. Mungkin dapat anak, misalnya. Atau mereka misalnya mendapatkan rezeki, misalnya beli mobil baru,
beli sepeda motor baru. Ya. Datang, Masya Allah, kendaraan baru ya, mudah-mudahan barokah. Amin, amin, terima kasih banyak, begitu. Oh, ganti, meniau ganti pisan. Ya, tidak gelem kalah. Jangan ucapkan selamat kalau mereka mendapatkan nikmat. Pulang dari haji, pulang dari umroh, lalu apa merono? Wong tidak diundang, tidak usah diundang, wong sebelahan. Ya datang saja, wong memang jirannya, tetangganya. Wa idza asaban musibah azzaitahu. Kalau ada musibah, maka kita datang, ya takziah kalau bahasanya. Takziah itu apa? Mewasiatkan kepada mereka untuk bersabar gitu. Dan kalau itu misalnya musibahnya meninggal, ada keluarga yang meninggal, ya kita doakan mayitnya, kita datang, kita doakan. Wala tarfa' bina'aka fawqa bina'ih. Kalau mau bangun rumah jangan melebihi atau lebih tinggi daripada tetangganya. Asalnya biasa-biasa ya. Mari ngono oleh duit ditingkat. Wahire omahe tanggoe peteng. Asalnya kena matahari ndak ketok wis, ganti omahe dadi guwa. Saking tingginya bangunan sebelah. Nah, ini jangan seperti itu. Ya bangun tapi aja nemen-nemen begitu. Ini termasuk haknya tetangga. Wala tu'zihi birihin. Jangan kamu ganggu mereka dengan bau-bauan yang muncul dari rumah. Masakan. Jadi kayak ambune tok. Masak gule modelnya. Hari ngono meneh mambu krengsengan. Ya. Tapi mambune tok sing nyampe. Krengsengane ndak tahu begitu. Mari ngono ketemu. Alhamdulillah. Saya baru makan krengsengan. Wis tak ngekei. Ndak ono sing takok, Pak. Ada apa ngabar-ngabar? Jangan seperti itu. Ya apa meneh Idul Adha. Nyate-nyate digawe asep ya. Tonggone klambine jemurane ambu asep sate kabeh, tapi satene ndak nyampe. Karena itu dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW berwasiat kepada sahabat Abu Dzar. Kata Nabi SAW, ya Abu Dzarrin, Abu Dzar, idza tabakhta, jika dalam rumah kamu itu lagi masak-masak, fa aktsiril maraq, maka kuahnya diperbanyak, ditambah. Ojo dipres. Dilebihi. Kuahnya dilebihi. Wa tu'ahid jiranak. Setelah itu mari dilebihi, duduk di lebon kulkas saya bukan. Tapi ditempati, dikirim ke tetangga sebelah kanan, tetangga sebelah kiri, depan rumah, belakang rumah, dikirimi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta maaf ini ada sedikit makanan. Ya terima kasih. Ya artinya jadi kayak kuah tok ya. Kok enggak ada ayamnya, kok enggak ada dagingnya? Iya katanya Nabi kuah tok suruh mbaknya. Ya maksudnya ya kayak ono begitu ya. Ya dikasih dua potong, 3 potong begitu. Ini wasiat Nabi kepada Abu Dzar. Dan ini kita saksikan ya dahulu ibu kita atau nenek kita ya, orang-orang dulu itu kalau punya apa-apa itu tidak lupa dengan tetangganya, antar-antar itu pasti. Kirim menang sebelah misalnya, kayak nona. Itu sering dulu itu. Saiki sing tidak tahu sekarang ini, jarang ada. Dan orang yang dikirimi ya pasti balesi. Tenono le misalnya, makanannya dipindah, kemudian diganti ditutup pakai serbet. Ini ya, terima kasih bilang sama ibunya. Begitu balas-balasan gitu orang dulu. Walaupun ngaji ini biasa-biasa, tapi amalnya itu luar biasa. Saiki kan
Hadir majelis tok tapi amale ndak padha ambek sing di majelis kan begitu ya. Lek wong biyen niku ngajine biasa-biasa tapi amalnya itu jalan begitu, dipraktekkan. Kemudian, jika ada orang bertanya, siapa sih yang dianggap tetangga kita itu yang mana? Apa sing ngarepe omah, pemburine omah, kanan kiri, apa sing ya, bagaimana? Mana yang dikatakan jiron saya itu tetangga saya? Maka dikatakan oleh sebagian ulama, tetangga itu yaitu yang temboknya dekat dengan tembok kita. Dari segala arah, mau depan, mau belakang, mau kanan, mau kiri, utara, selatan, ya barat, timur, yang temboknya dekat dengan kita itu adalah tetangga kita. Sampai mana batasannya? Sampai 40 rumah. Jadi kalau rumah kita ini menghadap ke timur misalnya ya, maka di sebelah-sebelah ini ada rumah, ke kanan ini ada rumah, sampai rumah ke 40 itu tetangga itu dalam syariat itu. Yang sini juga begitu, 40 rumah ke sana itu tetangga. Depan sampai 40 rumah itu tetangga, belakang juga seperti itu. Banyak ya, banyak. Ya. Karena itu minimal kalau tidak bisa ngasih, minimal jangan ganggu. Ya, kalau tidak bisa antar-antar, tidak bisa ngirim-ngirim, ya minimal nyopo kalau ketemu, senyum, salam, begitu, tanya keadaan. Tang bolu, 100 wida entek duitku beb. Ya, yang deket-deket dikasih, yang jauh-jauh ya tadi itu ya jangan diganggu. Ya, disopo, senyum begitu. Dan kalau mau kita bahas hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan tetangga ini, banyak hadisnya Nabi. Di antaranya sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Anas. Apa kata Nabi SAW? Mazala Jibrilu yusini biljar. Malaikat Jibril itu kalau datang pasti di antara wasiatnya, omongannya kepada saya itu, wahai Muhammad, hati-hati ya, tonggo iku duwe hak itu. Menit teko maneh ngomong maneh. Muhammad, hati-hati urusan tetangga itu punya hak. Hari ketiga datang lagi malaikat Jibril ngomong di antara omongannya ya gitu lagi. Muhammad, hati-hati ya, tetangga itu punya hak yang harus diberi. Jadi wasiatnya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu diulang-ulang, dibalen-baleni tentang tetangga, suruh baik terhadap tetangga. Hatta dzanantu, sampai saya ini berprasangka annahu sayuwarithu. Jangan-jangan nanti malaikat Jibril datang membawa wahyu bahwa jika ada orang meninggal, maka yang mewarisi bukan keluarga saja, yang mewarisi tetangga-tetangganya juga. Kenapa? Karena malaikat Jibril itu wasiatnya tetangga. Saking pentingnya berbuat baik terhadap tetangga sampai Nabi itu mengira kalau ada yang meninggal tetangganya melok waris, mendapatkan waris. Saking pentingnya. Jadi diwasiati terus sama malaikat Jibril. Bahkan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh sahabat Anas juga. Pernah Nabi SAW bersabda, Nabi tidak sempurna beriman kepadaku. Ada orang, saya beriman kepada Nabi Muhammad, tidak sempurna, percuma. Kenapa? Karena dia tidur di waktu malam dalam keadaan syab'an, kenyang, wajaruhu ja'i ila jambih. Padahal tetangganya tidur dalam keadaan kelaparan, tidak makan. Dia tidur dalam keadaan kenyang. Yang seperti ini kata Nabi SAW tidak beriman kepadaku dengan iman yang sempurna. Justru yang beriman dengan iman yang sempurna itu perhatian terhadap tetangganya. Ya, ini kalau kita tahu. Kalau kita tahu. Ya, misal anaknya dek ngarep
ngobrol anake tangga iki ya opo jare bapak ndak ono mangane bengi iki. Nah, kan tahu kan. Terus pura-pura ndak krungu. Lah ini yang bahaya. Kalau kita ndak tahu, ya kalau tingkatannya orang-orang soleh didatangi tetangga-tetangganya sudah makan begitu. Orang-orang dulu. Karena itu Asy-Syaikh Abdullah Ba'alawi yang ada di Kota Tarim itu beliau itu menanggung makanan tetangga-tetangganya. Sarapan, makan siang dikirimi kabeh bendino. Ini orang-orang yang derajatnya tinggi. Jadi setiap hari itu ngirim makanan ke tetangga-tetangganya. Berapa rumah itu ditanggung semua. Nah, di antara tetangga yang ditanggung makanannya sama Syekh Abdullah Ba'alawi ini, ada tetangga yang merasa terlalu sering dikirimi, terlalu sering ditolong. Ya apa katanya, kita ini setiap hari dikirimi sama Syekh itu. Malu kita ini, ngerepoti. Ngomong sama istrinya, terus ya apa ini, kita harus punya jalan keluar, solusi. Terus gini aja, ya pancimu itu isin banyu, kemudian kamu naik ke lantai atas. Karena di sana itu udah ada genteng ya. Cuman kayak plesteran gitu, terbuka langit gitu. Kemudian kamu masukkan batu-batu di situ, kamu masak batunya sehingga mengeluarkan asap yang banyak. Nah, insya Allah nanti Syekh Abdullah Ba'alawi melihat rumah kita sedang masak. Lagi ketok masak, insya Allah tidak dikirimi mana begitu. Wes mari. Ketika waktu kirim-kirim, ya yang bantu-bantu Syekh Abdullah ini mengatakan, Syekh, rumahnya Fulan itu kayaknya masak itu. Ya apa kalau sego kotak ini dikirim nang lainnya misalnya, yang lebih membutuhkan. Oh gitu dah, diinceng ambil Syekh. Oh iya masak ya. Ya tidak apa-apa wes. Ya wes dikasih orang lain nasinya. Tidak lama kelihatan anak kecil-kecil yang tinggal di rumah tadi itu sing ono asep ya, dipanggil sama Syekh Abdullah. Leh, ini ya sudah makan. Jenenge arek cilik belum. Loh, nah iku lak masak. Iya ibu masak batu jadi. Astaghfirullahaladzim. Kenapa? Diambil makanannya, ya bawa buat istri, anak, suami semua dibawa ke nasi semua, datang ke situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat antum. Loh, saya sudah masak. Sudah. Ya, saya sudah dengar kabar yang bukan hoax ini ya. Kabarnya anaknya katanya belum makan. Iya, saya ini malu dibantu terus katanya. Loh, ada apa malu? Ya, wong kita ini saudara, sesama muslim. Kalau Anda lapar, ya saya merasakan lapar juga. Jadi harus makan ya supaya saya tenang. Kenapa? Karena disabdakan tadi itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna iman seseorang, dia tidur dalam keadaan kenyang, tetangganya tidur dalam keadaan kelaparan padahal dia dah tahu. Loh itu praktek mereka itu sekedar teori saja. Kalau kita kan teorinya banyak, prakteknya tidak ono begitu ya. Anda harus menghormati saya, Anda harus memberi saya. Tapi kalau saya, ya tidak tahu ya apa katanya. Kalau lagi enak ya tak kei, ya lagi medit ya tak kei begitu. Nah, karena itu penting ya hal ini ya. Memuliakan tamu ini adalah syariah ya, dan tanda sempurnanya iman seseorang. Nah, yang terakhir Nabi SAW pernah menyatakan dalam satu hadis, kam min jarin, berapa banyak tetangga yata'allaku bijarihi, yang dia itu gandoli sikile tonggone. Nanti ini yaumul qiyamah ini ya, di hari kiamat ada orang-orang yang digelandoti sama tonggone dewi. Ya, nanti di hari kiamat itu ada orang-orang yang kakinya, pakaiannya digelandoti sama tetangganya sendiri di hari kiamat. Yaqulu, dia berkata, ya Rabbi, ya Allah, hadza aghlaqa babahu duni. Orang ini sering nolak saya padahal saya butuh.
Ya Allah, orang ini sering nolak saya. Ya, padahal saya dalam keadaan butuh dan saya tetangganya. Famana'ani ma'rufuh, dia mampu berbuat baik kepada saya, mampu menolong saya dengan kekuatannya, dengan uangnya dan lain-lain, tapi dia tidak melaksanakan. Sengaja, malah disuruh keluar atau pura-pura tidak mampu. Wah, aku kait bayar iki padahal duit akeh. Iya. Loh, saya tidak minta, saya utang 100.000 saja. Anak saya waktunya bayar SPP misalnya ini, tonggone ya. Nanti bulan depan tak bayar gini. Minta maaf ya, saya sendiri butuh padahal duit akeh. Nah, orang yang seperti ini nanti di hari kiamat digandoli ambek tonggone dewi. Sambil dilaporkan kepada Allah. Ya Allah, orang ini dulu saya dalam keadaan kepepet, butuh, saya minta tolong, ternyata tidak ditolong padahal dia mampu dan saya ini tetangganya sendiri. Bahaya. Ya, bahaya yang seperti ini. Karena tetangga itu memiliki hak yang harus kita berikan, yang tadi itu kita sebutkan. Wallahi la yu'min. Demi Allah, kata Nabi SAW, tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, diulang-ulang 3 kali sama Nabi. Demi Allah tidak beriman. Ya. Sahabat bingung, ini kok diulang-ulang, berarti ini perkara yang bukan biasa ini ya, tidak remeh berarti. Karena Nabi sumpah 3 kali. Bingung, man ya Rasulullah, siapa itu orang yang tidak beriman itu ya Rasulullah? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Jaruhu bawa'iqah. Yaitu orang-orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan dia. Tonggone wedi diganggu. Kenapa? Wongnya memang seneng ganggu. Tetangganya semuanya takut disakiti. Kenapa? Karena ucapannya selalu menyakiti hati. Orang yang seperti ini kata Nabi, demi Allah dia tidak beriman. Diulang-ulang 3 kali sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man adza jarah, barang siapa yang mengganggu tetangganya, faqad adzani, pada hakikatnya dia telah mengganggu aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man adzani, barang siapa mengganggu aku, faqad adzallah, dia telah mengganggu Allah. Jadi rentetannya itu kalau orang ganggu tetangga itu sama seperti ganggu Rasulullah. Ganggu Rasulullah itu seperti ganggu Allah. Bahaya. Bahaya. Nah, karena itu hati-hati. Hati-hati. Ada peribahasa yang mengatakan al-jar qobladar. Lihat tetangga dulu baru tinggal di situ. Kabeh ngontrak, kabeh tuku tanah, tuku omah, delok entonggone sik sapa? Oh, tetangganya ustadz, oh tetangganya orang soleh, oh tetangganya orang baik, orang yang berakhlak, baru nyewa di situ, baru tinggal di situ. Ojo nyewa sik, tinggal sik, mari ngono tonggone ngladhe wong ruwet-ruwet. Ya. Akhirnya harus sabar ya pemane. Ya, harus sabar. Karena itu, ya mudah-mudahan tidak ketemu ambil wong ruwet-ruwet ini ya. Ketemu sama orang yang baik-baik. Kalau bertemu dengan orang yang ruwet, mudah-mudahan bisa sabar sehingga iman kita semakin sempurna kepada Allah dan hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.